Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa PTE. Sekarang kita masuk ke materi transistor ya. Em, jadi kemarin mungkin kalian sudah belajar tentang komponen pasif. Sekarang kita masuk ke komponen aktif. Nah, salah satu dari komponen aktif ini adalah transistor. Nah, transistor itu em, ada beberapa jenis ya, ada transistor BJT, ada yang jenis FET ya, dan mungkin sekarang kita akan lebih banyak membahas tentang transistor BJT ya. Nah, transistor BJT mempunyai kaki ya, mempunyai kaki-kaki, basis, kolektor, dan emitor. Simbolnya seperti ini untuk transistor NPN ya. Bisa diibaratkan cara kerjanya ya, seperti kita mempunyai sebuah keran air. Ketika basisnya seperti kerannya, putarannya, ketika putarannya diputar besar, lebih besar, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitor juga lebih besar. Begitu sebaliknya. Cara kerja transistor juga seperti itu ya. Ketika arus yang mengalir ke basis lebih besar, ya, seperti membuka kerannya yang lebih besar, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitor juga akan lebih besar. Nah, bentuk transistor ini seperti ini ya, packagingnya ada beberapa jenis itu. Nah, untuk kaki-kakinya tadi sudah disinggung, kaki-kakinya ada uh, basis, kolektor, dan emitor. Ya. Untuk jenisnya ada transistor BJT NPN dan PNP. Nah, uh, kalian sudah pernah belajar tentang PN junction ya, PN junction di dioda kan. Dioda kan dibuat dengan PN junction. Begitu juga transistor. Nah, transistor itu juga mempunyai jenis bahan ya, dalamnya itu positif dan negatif ya. Junction, PN junction, ada jenis NPN dan ada jenis PNP. Ini simbolnya untuk NPN, ini simbolnya untuk PNP. Tadi saya sudah menyinggung juga ada beberapa jenis transistor, itu ada BJT ya, ada BJT, ada FET, ada IGBT, dan kalau ini kemarin kalian sudah belajar ya tentang tiristor di materi dioda ini, dioda ya. Nah, ini ada BJT, FET, dan IGBT. Nah, kaki-kakinya di BJT itu ada basis, ada emitor, ada kolektor. Ini untuk PNP, ini untuk NPN, basis, kolektor, emitor. Ini tanda panahnya sini, kalau PNP tanda panahnya masuk. Untuk FET, itu kakinya namanya berbeda ya, ada gate, source, drain ya, ada gate, drain, source. Ini untuk FET yang MOSFET yang NPN, ini untuk PNP. IGBT ada gate, ada emitor dan kolektor gitu ya. Untuk BJT itu dikontrol dengan arus yang mengalir ke basis ya, arus yang mengalir ke basis. Kalau untuk FET itu adalah dikontrol dengan tegangan di gate-nya itu ya. Tegangannya ya bisa, kalau tegangan bisa berupa sinyal kotak gitu ya. Kalau arus ya besarnya arus di yang masuk ke basis. Kita akan fokuskan untuk sekarang transistor BJT khususnya NPN. Ya. Nah, transistor itu digunakan di aplikasi apa saja ya? Kita bisa menggunakan di eh, aplikasi rangkaian op-amp ini ya, di rangkaian speaker ya, ini transistornya itu. Nah, transistornya menguatkan karena fungsinya selain sebagai switch ya, selain sebagai switch atau saklar,
juga bisa sebagai penguat sinyal gitu ya. Ini aplikasinya. Nah, kalian mungkin di suatu rangkaian ini melihat kok simbolnya seperti ini, padahal transistor simbolnya seperti ini. Nah, transistor itu juga bisa disusun ya, eh, mungkin dalam jumlah yang banyak menjadi sebuah IC ya, sebuah IC seperti ini. Ini IC LM386. Ini LM386 ya. Eh, dan LM386 ini di dalamnya itu terdiri dari beberapa transistor. Kita bisa lihat di datasheetnya ya, di LM386 ini internal apa, rangkaian dari LM386. Ini ada beberapa transistor. Ya, ada banyak ya. Ya, juga. Nah, dia IC LM386 ini terdiri dari banyak transistor. Kita bisa menemui itu. Jadi ini aplikasi untuk transistor ya, transistor BJT. Kita lanjut lagi. Nah, dari simbol ini ya, dari simbol ini kita bisa ketahui karena tadi transistor itu dikontrol dengan arus basis ya, yang masuk ke sini, ya, ini yang masuk ke sini, nanti akan bisa mengontrol arus yang keluar di emitter ini. IB itu arus basis, IC itu arus kolektor, IE itu arus emitter. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, ini seperti ini ya, ini arus basis, IB, ini arus kolektor, ini arus emitter, gitu ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Seperti dianalogikan ini ya. Ini lumayan bagus analoginya. Jadi arus basis ya. Ini analoginya dengan air, analogi air. Ketika air dimasukkan ke sini ya, dia akan mendorong pegas katup di sini. Ketika katup ini semakin ke kanan, dia akan mengubah katup yang ini juga. Jadi katupnya akan semakin ke bawah dan membuka ini ya, membuka space di sini lebih besar. Nah, ketika katupnya ini mengecil ya, katupnya ini menutup, otomatis dia akan mendorong katup yang ini akan menutup ke sini. Jadi arusnya akan semakin mengecil. Mungkin di sini ya. Nah, tuh ya, ini katupnya. Jadi arus yang masuk ini semakin kecil. Nah, ini ketika arus basis semakin besar, ini pegasnya bergerak ke kanan, akhirnya dia eh, menyebabkan katup yang di sini itu turun dan menyebabkan space di sini atau ruang di sini semakin besar sehingga arus yang mengalir juga semakin besar. Nah, ketika arus yang mengalir semakin besar, otomatis juga yang ke emitter atau yang ke bawah juga semakin besar, itu ya. Analoginya seperti itu. Jadi semakin besar arus basis, jadi katupnya semakin melebar, semakin ke kanan sehingga ini menggerak katup yang di atas itu jadi turun. Kalau jadi turun, maka space yang di sini akan semakin besar. Kalau semakin besar, arus yang mengalir juga akan semakin besar, ya. Kalau arus basisnya semakin kecil, katup basis di sini akan semakin menutup, ya, menutup sehingga di sini juga tidak bisa menggerakkan katup yang di atasnya semakin lebar, jadi arus yang mengalir juga akan semakin kecil, gitu ya. Itu analoginya. Kita eh, jadi ada beberapa eh, parameter yang harus kita perhatikan di transistor BJT ya. Ini parameternya. Itu ada beta ini ya. Beta itu penguatan arus ya, penguatan arus dari transistor. Biasanya nilainya 100 hingga 300 gitu ya. Lalu ada VBE. VBE ini ya, tegangan tegangan basis emitor ya. Tegangan basis emitor itu sudah ditentukan, sudah bukan ditentukan ya, memang
dari karakteristik semikonduktornya ya, ini semikonduktor silikon, ada semikonduktor germanium, itu tegangannya itu 0,7 volt untuk silikon, 0,3 volt untuk germanium ya. Transistor yang terbuat dari silikon dan transistor yang terbuat dari germanium itu berbeda. Kalau silikon 0,7, kalau germanium 0,3 volt untuk VBE-nya ini ya. VBE. Oke, dan ada lagi ini untuk rumus beta penguatan arus itu arus IC dibagi arus IB, arus kolektor dibagi arus basis gitu ya. Jadi kita bisa mencari arus kolektornya, bisa mencari arus basisnya dengan rumus ini. Nah, itu beberapa parameter yang harus kita perhatikan di transistor BJT. Ada beta dan ada VBE ya, tergantung uh, jenis bahan dari transistor tersebut. Untuk lebih jelasnya kita coba mengerjakan soal ini ya. Di sini ada soal biasing transistor ya, biasing transistor BJT dengan beta 200. Kita harus mencari IB, kita mencari IC, kita mencari IE, dan tegangan kolektor emitter. Oke, yang pertama harus kita perhatikan apa? Ini ada loop arus di sini ya, arus di sini, ada loop arus di sini. Nah, kita sudah tahu bahwa kita anggap ini VBE-nya silikon ya 0,7 volt. 0,7 volt ini ya. Kita harus mencari arus basis, ini arus basis yang ke sini. Arus kolektor, arus emitter, IE gitu ya. Yang pertama arus basis ya. Kita gunakan hukum Kirchhoff tegangan ya. Hukum Kirchhoff tegangan kan jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0, berarti 2 ini ya, 2 plus negatif, sorry, ada penghapus ini. Ini langsung saja biar tidak bingung. 2 dikurangi karena apa? Karena ini tegangan jatuhnya dan di sini ya. IB kali 100K ya kan? Ini kan tegangan di sini arus kali resistansi gitu ya. Lalu dikurangi VBE kan ini. Loopnya ini kurangi VBE sama dengan 0 ya. Kita coba selesaikan. Ini 100 KIB, ini 0,7 sama dengan 0. Nah, kita bisa ubah sini ya, 100 KIB sama dengan 2 kurangi 0,7, 1,3 ya. 1,3 karena pindah ruas ya, dibagi nanti ya. IB sama dengan 1,3 dibagi 100 kan. Saya hapus biar tidak bingung. Oke. IB sama dengan kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 0,0000013 ya, ampere, atau IB sama dengan
di buah mikro 13 mikroampere ya. 13 mikroampere. IB-nya sudah ketemu, sekarang kita cari IC-nya. Kita tahu bahwa I beta sama dengan IC per IB. Betanya berapa? Betanya 200. Berarti IC, ini IB ya. IC sama dengan 200 kali IB. Sama dengan 200 kali 13 mikroampere. Sama dengan 2000 ya 2600 mikroampere atau 2,6 miliampere. Ini arus IC-nya. Terus sekarang arus IE ya. Nah, arus IE ini sama dengan IC plus IB. Karena apa? Ya, arus IC itu adalah arus IB plus IE. Tadi kita ibaratkan keran tadi kan, arus basis mendorong, terus hasilnya juga dari arus IC ke arus IE itu kan penambahan antara IB dan IE. Arus IC itu kan sumbernya ya. Jadi ini IE dan IE sama dengan IC plus IB. Itu langsung saja kita IC-nya tadi berapa? 2600 mikroampere plus IB-nya IB 13 mikroampere. Sama dengan 26 13 mikroampere. Ini IE-nya. Nah, VCE-nya VCE ya. VCE kan, VCE ya. VCE-nya sama dengan bagaimana? Ya, kita ini loop yang kedua ini ya. Tetap pakai KVL ya. Pakai KVL berarti di sini aja biar jelas nih. Kita pakai hukum Kirchhoff tegangan. Ini VCE ya, untuk mencari VCE. Jadi untuk mencari VCE 10 dikurangi IC kali 1K ya, dikurangi VCE sama dengan 0. Nah, ini IC-nya kan sudah 10 kurangi IC-nya tadi 2613 mikro kali 1K kurangi VCE sama dengan 0. Nah, ini 10 kurangi berapa ini? 2613 2,613 mili ya, mili. Sorry mili. Ya, mili ampere. Oh, sorry. Saya hapus dulu. Ya, kita cari 10 kurangi ini ya, 2613 mikro kali 1K. Nah, ini dijadikan ampere dulu, kali 1K. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,002613 kali 1K kurangi VCE ya, 10 kurangi 1, 2, 3 ya, 2,6 ini volt semua kurangi VCE sama dengan 0. Nah, VCE sama dengan ya 10 kurangi 2,6 itu 7,4
volt ya. Oke, sudah ketemu 7,4 volt. Jadi IB-nya 13 mikro, IC-nya 2,6 mA, IE-nya sekitar 2613 mikro atau 2,6 mA, VCE-nya 7,4 volt ya. Oke, ini soal nomor 1. Lalu kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini kita bisa lihat, kita harus mencari apa? IB dan IC. IB itu ini, IC itu ini. Ya, dengan beta 100. Oh, sorry, IB itu ini ya, sorry. IB ini bukan IB tapi I1, ini I2 ya. Ini IC ya. Oke. Kita coba cari VB-nya ya. VB ini kan seperti rangkaian pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan, kita coba cari VB-nya. Ya, ini dengan rumus ini. VB sama dengan R2 4,7K per 10K plus 4,7K kali VCC. VCC-nya ini 15. Kita bisa mendapatkan 4,79 volt ya. Ini VB-nya ini ya, di sini 4,79 volt. Oke. Lalu kita harus mencari IB-nya. IB itu adalah IB itu I1, karena kan sumbernya I1, dia terpecah di sini ya, tercabang di sini. Jadi IB sama dengan I1 kurangi I2. Nah, I1-nya berapa? I1-nya itu kita bisa cari VR1 per R1. Nah, VR1 itu apa? VR1 itu VCC kurangi VB kan. Ya, tegangan di sini kan VCC kurangi VB ini. Ya, hukum Kirchhoff tegangan gitu ya. Diingat lagi. VCC 15 kurangi 4,79 per 10K sama dengan 0,001021 ampere atau 1,021 mili ampere. Oke, I1-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari I2. I2 sama dengan VR2 per R2. Nah, VR2 berapa? Ya tadi itu. Seperti VR2 kan seperti VB yang sudah terbagi di VR1, VR2. Nah, VR2 itu berarti VB. VR2 itu berarti VB. 4,79 per 4,7K sama dengan 0,001019 ampere atau 1,019 mili ampere ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang kita bisa cari IB-nya. IB-nya berarti 1,021 kurangi 1,019 berarti sekitar 0,002 mili ampere. Itu ya, ini IB-nya. Sekarang IC-nya. IC-nya tadi IC sama dengan beta kali IB. Betanya 100. Betanya 100 kali IB-nya 0,002
miliampere. Berarti 0,2 miliampere. Ya, sudah. Kita sudah ketemu IB dan IC-nya. Itu ya, kurang lebih itu contoh soalnya untuk transistor yang bagian pertama. Ya, terima kasih. Selamat mencoba sendiri.